Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Diana Julevia dengan NIM 2403114124, mahasiswi program studi S1 Statistika jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang diagram batang daun beserta dengan sebaran datanya. Ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi nilai ujian tengah semester eh, pada mata kuliah visualisasi data. Nah, untuk pembahasan pertama itu merupakan diagram batang daun. Apa sih diagram batang daun? Nah, diagram batang daun ini merupakan salah satu metode penyajian data statistik yang dikembangkan oleh John Wilder Tukey pada tahun 1977 yang bertujuan untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam data. Nah, diagram batang daun ini merupakan representasi visual yang menyerupai histogram, namun mempertahankan nilai-nilai data aslinya sehingga tidak ada informasi yang hilang dalam proses penyajiannya. Lalu nama batang daun ini tuh ataupun di istilah stem and leaf diambil dari analogi morfologi tumbuhan di mana batang atau stem itu mewakili digit depan ataupun puluhan, ratusan dan sebagainya, sedangkan daun ataupun leaf itu mewakili digit belakang ataupun satuan dari setiap nilai data. Lalu apa aja sih komponen penting dalam diagram batang daun ini? Nah, komponen itu terdiri dari 4, yaitu ada batang, daun, garis pemisah, serta keterangan. Nah, batang ini tuh merupakan bagian kiri dari diagram yang berisi digit-digit depan dari nilai data. Sedangkan untuk daun itu merupakan bagian kanan diagram yang berisi digit terakhir dari setiap nilai data. Nah, untuk garis pemisah itu merupakan garis vertikal atau yang biasa seperti tanda mutlak yang berisi di yang memisahkan batang dan daun. Nah, kalau untuk keterangan itu merupakan sebuah kunci ataupun key. Nah, itu tuh merupakan penjelasan atau cara membaca diagram. Misalnya 5 garis 3 berarti cara membacanya adalah 53. Lalu bagaimana sih cara kita membuat diagram batang daun nih? Nah, caranya tuh yang pertama tuh kita kumpulkan dan identifikasi data. Setelah kita kumpulkan dan identifikasi data, maka kita lanjut kepada langkah kedua, yaitu menentukan batang. Nah, di sini tuh kita tentukan digit-digit yang akan digunakan sebagai batang, baik itu puluhan ataupun ratusan ataupun tetap berbentuk satuan digit depannya. Lalu kita lanjut dengan isi daun. Nah, untuk isi daun ini kita dari setiap data itu temukan batang yang sesuai, lalu tuliskan digit terakhirnya yang terletak pada sebelah kanan garis pemisah pada baris yang sesuai. Nah, setelah kita isi daunnya, barulah kita urutkan setiap daunnya mulai dari yang terkecil sampai ke terbesar. Setelah itu barulah kita tulis keterangan cara membaca dari diagram batang daun tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh data. Nah, di sini tuh kita menggunakan data diskrit. Nah, kita lihat dari nomor 1 sampai 5 terdapat ada beberapa nilai yang berisi puluhan, yaitu ada 70-an, 80-an, dan 90-an. Dan begitupun untuk nomor seterusnya. Nah, lalu kita olahlah sesuai langkah-langkah tersebut. Dimulai dari kita identifikasi data, lalu kita tentukan batangnya. Di sini batangnya kita masukkan puluhannya, yaitu ada 7, 8, 6, dan 9. Lalu yang kedua kita isi setiap daunnya, berarti ada 2, 5, 7 dari setiap puluhannya. Lalu barulah kita urutkan setiap daunnya, dan terakhir tuh baru kita berikan keterangannya. Nah, setelah kita lakukan langkah-langkah dalam membuat diagram batang daun, diperoleh seperti pada tabel yang tertera bahwa terdapat dari batangnya terdapat ada angka 6, 7, 8, dan 9, dan untuk daunnya tuh dari beberapa angka. Nah, dan juga ditulis bagaimana keterangan cara membacanya. Nah, dari hasil diagram batang daun ini kita dapat menginterpretasikan. Yang pertama, nilai minimumnya merupakan 63 dan nilai maksimumnya adalah 95, sehingga jangkauan datanya itu adalah 95 dikurang 63 sama dengan 32. Nah, untuk kedua, distribusi data ini terkonsentrasi pada interval 70 sampai 89, yaitu 23 dari 30 nilai ataupun sekitar 76,7% data yang terkonsentrasi di sana. Selanjutnya, pada batang 8 itu memiliki
daun terbanyak, yaitu ada 10 nilai. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa nilai 80 sampai 89 ini merupakan yang paling sering muncul. Nah, untuk interpretasi yang keempat yaitu batang 6 memiliki daun paling sedikit, yaitu hanya terdiri dari 5 nilai, yang menunjukkan bahwa nilai 60 sampai 68 itu paling jarang diperoleh. Nah, selanjutnya nilai data tampak cukup menyebar merata di rentang 70 sampai 95 yang mengindikasikan bahwa distribusi itu mendekati normal. Dan untuk yang terakhir, median datanya itu berada pada nilai ke-15 dan ke-16 dari 30 data, sehingga di mana nilai ke-15 adalah 80 dan nilai ke-16 merupakan 81, sehingga mediannya adalah 80,5. Nah, sekarang kita lanjut kepada sebaran datanya. Nah, didapatkan hasil yang diperoleh berdasarkan gambar. Ini menunjukkan bahwa distribusi data ini bersifat sedikit miring ke kiri karena median tersebut lebih besar daripada mean, yaitu 80,3. Nah, tapi ini hanya mempunyai perbedaan yang sangat kecil sehingga distribusinya mendekati simetri. Nah, untuk kedua, sebagian besar itu mahasiswa itu 76,7% memperoleh nilai antara 70 sampai 89, menunjukkan bahwa soal ujian ini memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan rata-rata mahasiswa. Nah, untuk nilai koefisien relasi sebesar 11,51% ini menunjukkan bahwa nilai ujian cukup 12 homogen, yang artinya tuh kemampuan akademik mahasiswa itu dalam mata kuliah ini relatif seragam. Nah, untuk IKR sebesar 13,5 menunjukkan bahwa 50% mahasiswa mendapat nilai antara 74 hingga 87,5. Ini merupakan rentang yang wajar untuk menggambarkan kemampuan rata-rata kelas. Nah, untuk yang terakhir, ini bisa kita lihat bahwa tidak terdapat nilai yang ekstrim ataupun outlier yang signifikan. Itu terbukti dari distribusinya yang relatif merata di seluruh rentang data. Mungkin sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.